Selamat datang di video implementasi aksi perubahan yang berjudul Revitalisasi Pelayanan Kesejahteraan, Pendataan Penduduk untuk Bantuan Sosial di Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimari, Kabupaten Teluk Bintuni. Disusun oleh Asaka Siko, Ashea, peserta pelatihan kepemimpinan Angkatan 2 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya NDH 03 Alfa Kasiko Sarjana Hukum, Kasih Kesejahteraan Sosial di Distrik Manimari, Kabupaten Teluk Bintuni. Peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 tahun 2024 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat. Berikut ini adalah video implementasi aksi perubahan yang berjudul Revitalisasi Pelayanan Kesejahteraan Pendataan Penduduk untuk Bantuan Sosial di Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimari, Kabupaten Teluk Bintuni. Selamat menyaksikan. Kabupaten Teluk Bintuni adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Teluk Bintuni menjadi kabupaten terluas di Papua Barat dengan luas 18.637,00 km persegi. Pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk Teluk Bintuni sebanyak 82.404 jiwa. Kabupaten Teluk Bintuni berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002. Kabupaten Teluk Bintuni adalah penghasil migas, tepatnya di ladang gas tangguh atau LNG tangguh yang sekarang dioperasikan oleh British Petroleum. Kabupaten ini memiliki 7 suku asli, yaitu Sebiar, Wamesa, Kuri, Irarutu, Moskona, Soh, dan Sumuri. Deskripsi proses kepemimpinan. Membangun integritas dalam aksi perubahan merupakan langkah krusial dalam revitalisasi pelayanan kesejahteraan, terutama dalam pendataan penduduk untuk bantuan sosial di Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimari, Kabupaten Teluk Bintuni. Proses pendataan yang akurat dan transparan akan memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Integritas dalam pelaksanaan program dapat terjaga. Selanjutnya, reformer perlu melakukan kolaborasi dengan pihak terkait seperti dinas-dinas terkait dan lembaga lain untuk memperkuat aksi perubahan ini dalam pembangunan daerah. Kolaborasi ini akan memperluas akses informasi dan memperbaiki kualitas data yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Di Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimari, Kabupaten Teluk Bintuni, pendataan ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan dan potensi masyarakat guna memberikan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Kondisi ideal yang diharapkan dari organisasi pelayanan kesejahteraan adalah terwujudnya sistem yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui inisiatif ini, diharapkan setiap anggota masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan informasi yang akurat, sehingga data yang terkumpul dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dari berbagai masalah yang terjadi, maka reformer akan mengambil judul aksi perubahan tentang revitalisasi pelayanan kesejahteraan, pendataan penduduk untuk bantuan sosial di Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimari, Kabupaten Teluk Bintuni. Pengelolaan budaya pelayanan. Pengelolaan budaya pelayanan dalam aksi perubahan sangat penting dalam revitalisasi pelayanan kesejahteraan pendataan penduduk untuk bantuan sosial di Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimari, Kabupaten Teluk Bintuni. Budaya pelayanan yang baik mencakup sikap empati, keterbukaan, dan responsivitas dari para petugas kepada masyarakat. Pengelolaan tim. Pengelolaan tim yang efektif sangat penting dalam pelaksanaan aksi perubahan terkait revitalisasi pelayanan kesejahteraan pendataan penduduk untuk bantuan sosial di Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimari, Kabupaten Teluk Bintuni. Deskripsi hasil kepemimpinan. Capaian dalam perbaikan sistem pelayanan.
Milestone 1. Terbangunnya kesamaan persepsi dengan stakeholder terkait. Reformer melaksanakan kegiatan pertama yaitu terbangunnya kesamaan komitmen bersama dengan jejaring kerja dengan melaksanakan tahapan kegiatan. Langkah pertama, reformer menyiapkan rencana aksi perubahan, buku catatan konsultasi dan koordinasi. Selanjutnya, reformer melakukan konsultasi awal aksi perubahan dengan pimpinan, mentor, dan coach. Dalam tahap ini, reformer mengadakan pertemuan atau konsultasi dengan pimpinan organisasi atau pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk memberikan persetujuan dan dukungan terhadap aksi perubahan yang akan dilaksanakan. Kemudian, reformer melaksanakan koordinasi dengan stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Di tahap ini, reformer harus berkoordinasi dengan berbagai pihak di dalam organisasi atau unit kerja yang terdampak oleh perubahan. Hal ini termasuk mengidentifikasi pemangku kepentingan internal yang perlu dilibatkan, seperti pegawai, manajemen tengah, dan tim yang akan melaksanakan perubahan. Stakeholder eksternal itu Dinas Sosial Kabupaten Teluk Bintuni, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Bintuni. Kepada Kampung Banjar Osoy. Milestone 2. Terbentuknya tim efektif. Terbentuknya tim efektif atau tim kerja adalah langkah penting. Tim ini terdiri dari anggota yang memiliki keahlian dan latar belakang beragam. Setiap anggota akan memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, memastikan kolaborasi yang baik. Reformer kemudian melaksanakan rapat pembentukan tim efektif. Rapat ini bertujuan untuk memperkenalkan anggota tim yang terpilih, menjelaskan visi dan tujuan program, serta menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota. Selanjutnya, reformer melakukan penyusunan SK tim efektif atau tim kerja dan validasi draft SK tim kerja oleh kepala distrik. Ini merupakan satu langkah penting karena SK ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang menegaskan pembentukan tim, lengkap dengan rincian mengenai ketua dan anggota tim, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing. Milestone 3. Sosialisasi program revitalisasi pelayanan kesejahteraan, pendataan penduduk untuk bantuan sosial di Kampung Banjar Osoy, Distrik Manimari, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam kegiatan sosialisasi ini, tim akan menjelaskan tujuan, manfaat, dan mekanisme pendataan yang akan dilakukan, serta bagaimana proses tersebut dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, melaksanakan sosialisasi program revitalisasi pelayanan kesejahteraan pendataan penduduk untuk bantuan sosial di Kampung Banjar Osoy telah terlaksana dengan baik. Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat setempat, yang menunjukkan antusiasme tinggi dalam memahami tujuan dan proses pendataan. Selama sosialisasi, informasi disampaikan secara jelas dan interaktif dengan penekanan pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat. Milestone 4. Terwujudnya evaluasi data penduduk. Proses evaluasi ini dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan membandingkan data yang telah diperoleh dari pendataan sebelumnya dengan data terbaru yang valid. Langkah selanjutnya, reformer membuat forum diskusi hasil evaluasi. Dalam penyelenggaraan forum, penting untuk menetapkan tujuan yang jelas dan mengundang berbagai pihak, termasuk anggota tim evaluasi, pemangku kepentingan, dan perwakilan masyarakat. Milestone 5. Tersedianya data penduduk yang akan mendapatkan bantuan sosial. Proses ini dimulai dengan pengumpulan dan verifikasi data penduduk yang mencakup informasi demografis, kondisi sosial, dan ekonomi. Dengan adanya data yang akurat dan terkini, pemerintah dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara tepat sasaran. Selanjutnya, reformer menyampaikan kepada pimpinan. Data ini diperoleh melalui survei lapangan dan wawancara langsung dengan penduduk, sehingga akurasi informasi dapat dipertanggungjawabkan. Kami merekomendasikan agar bantuan segera disalurkan kepada kelompok yang telah diidentifikasi. Milestone 6.
terpublikasi dan tersusunnya laporan aksi perubahan kegiatan dan tahapannya. Laporan ini merangkum seluruh kegiatan yang telah dilakukan, mulai dari pengumpulan data penduduk, pelatihan tim survei, hingga penyaluran bantuan sosial. Setiap tahapan dijelaskan secara rinci, termasuk metode yang digunakan, hasil yang dicapai, dan tantangan yang dihadapi. Reformer selanjutnya melakukan penyempurnaan laporan aksi perubahan. Manfaat aksi perubahan. Demikian video implementasi aksi perubahan yang berjudul Revitalisasi Pelayanan Kesejahteraan, Pendataan Penduduk untuk Bantuan Sosial di Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimari, Kabupaten Teluk Bintuni. Sekian dan terima kasih.